Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina wa nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Alhamdulillah, hayyakunallah jami'an ayyuhat talibat. Tayyib, segala puji dan syukur hanya untuk Allah Subhanahu wa taala, yang mana pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kemampuan, kekuatan, kesehatan untuk melanjutkan pelajaran kita, khususnya di pelajaran akidah yang sangat penting untuk kehidupan kita dan juga untuk akhirat kita tentunya. Tayyib, sekarang kita sudah sampai di halaman 59. Halaman 59 tentang dalilul ba'thi minal qubur. Dalil tentang berbangkit, maksudnya bangkitnya manusia dari kubur mereka. Yang sudah wafat akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang sudah beribu-ribu tahun lewat wafatnya juga tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang akan kita bahas adalah dalilnya. Di mana dalilnya bahwasanya itu akan terjadi? Mana bukti bahwasanya Allah akan membangkitkan mereka yang sudah wafat di dalam kuburnya? Bahkan sebagian mereka tidak ada lagi jejak bahwasanya mereka dulu dikubur di tempat itu. Sebagaimana pula bumi yang kita pijak, mungkin itu bekasnya kuburan pahlawan-pahlawan kita, namun mereka tetap akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala nanti di hari kiamat. Sebelumnya kita membahas tentang dalil dari fitnah kubur dan kenikmatan kubur serta adabnya. Ini sudah kita jelaskan di pertemuan kemarin. Tayyib, mari kita usaha memahami pelajaran kita sekarang tentang hari berbangkit. Qaulullahi ta'ala, jawaban dari soalnya qaulullahi ta'ala. Begitulah cara menjawab khususnya di pelajaran akidah. Kalau tidak firman Allah, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini permasalahan akidah ya. Qaulullah ta'ala, ya ayyuhan nas, in kuntum fi raibin minal ba'ts. In kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turabin, thumma min nutfatin, thumma min 'alaqatin, thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma ila qawlihi dzalika bi anna Allaha huwal haqqu wa annahu yuhyil mauta wa annahu ala kulli syai'in qadir. Siswi-siswi yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah taala berfirman, wahai sekalian manusia. Allah taala berfirman kepada manusia, in kuntum fi raibin minal ba'ts. Apabila kalian meragukan perkara hari berbangkit, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan membangkitkan manusia, maka perhatikanlah. Fa inna khalaqnakum min turab. Sesungguhnya kami telah menciptakan kalian dari apa mulanya? Dari tanah. Nabiuna Adam, kakek moyang kita Nabi Adam alaihi salam, Allah Subhanahu wa taala ciptakan ia dari tanah. Sebagaimana iblis mengatakan ketika dia diperintahkan sujud kepada Nabi Adam alaihi salam, khalaqtahu min narin, khalaqtani min narin wa khalaqtahu min tin. Engkau ciptakan aku dari api dan engkau ciptakan ia dari tanah. Jadi kakek moyang kita Nabiuna Adam alaihi salam itu diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dari tanah. Thumma min nutfah. Kemudian setelahnya Allah Subhanahu wa taala jadikan keturunan Nabi Adam itu berasal dari air mani. Thumma min 'alaqah. Kemudian berubah dari air mani itu menjadi segumpal darah.
Thumma min mudghah, kemudian dari segumpal darah itu berubah menjadi segumpal daging. Mukhallaqatin wa ghairu mukhallaqah, kemudian segumpal daging tersebut ada yang kami sempurnakan bentuknya, ada yang tidak kami sempurnakan. Makanya dari sebagian ada yang sudah menjadi segumpal daging dia keguguran. Kebanyakan dari segumpal daging berubah, lahirlah sebuah anak manusia, bayi yang sangat imut dengan sempurna anggota tubuhnya. Sebagian lain dari segumpal daging tersebut keluar, ada yang menjadi bayi namun qaddarallah Allah tidak sempurnakan anggota tubuhnya. Dengan hikmah dari Allah Subhanahu wa taala. Linubayyina lakum, untuk kami perjelas kepada kalian. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma, dan kami tetapkan di dalam rahim-rahim seorang ibu apa yang kami kehendaki sampai waktu tertentu. Ini atas kehendak Allah Subhanahu wa taala segumpal daging tersebut di dalam rahim ibu-ibu kita, di dalam rahim setiap wanita. Sebagiannya Allah Subhanahu wa taala tetapkan sampai ia keluar 9 bulan. Bahkan sebagian lain Allah tetapkan lebih dari 9 bulan. Bahkan ada yang sebelum dari 9 bulan sudah keluar. Ini merupakan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma. Thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian menjadi bayi. Nukhrijukum dalam keadaan bayi. Kita baca surat Al-Hajj ayat 6 sampai 7. Surat Al-Hajj ayat 6 sampai 7, perhatikan kita baca karena dikatakan ila qaulihi, harus kita baca surat Al-Hajj dari ayat 6 sampai 7. Ini perlu karena kita perlu tatkala ada orang yang ingin mengingkari hari berbangkit, maka perhatikan surat ini. Allah Ta'ala berfirman, Ya ayyuhan nasu in kuntum fi raibin minal ba'thi fa inna khalaqnakum min turab thumma min nutfah thumma min 'alaqatin thumma min mudghatin mukhallaqatin wa ghairi mukhallaqah linubayyina lakum wa nuqirru fil arhami ma nasha'u ila ajalin musamma thumma nukhrijukum tifla. Kemudian kami keluarkan kalian bayi. Thumma litablughu ashuddakum, kemudian kalian tumbuh menjadi dewasa. Wa minkum man yutawaffa, dan di antara kalian Allah Subhanahu wa taala ada yang Allah wafatkan. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, maksudnya di antara kalian sebelum sampai dewasa Allah Subhanahu wa taala wafatkan ia. Wa minkum man yuraddu ila ardhil umur, dan di antara kalian ada yang Allah kembalikan sampai dia menjadi tua renta sehingga dia hina pikun. Na'udzubillah, likai la ya'lama min ba'di ilmin syai'a, sehingga dia lupa, pikun maksudnya di sini lupa dari apa yang sudah dia ketahui. Wa taral arda hamidatan, kemudian engkau melihat sebuah bumi, engkau melihat bumi itu gersang. Fa idza anzalna 'alaihal ma, lalu tatkala kami turunkan kepada bumi tersebut air hujan, ihtazzat warabat wa ambatat, kemudian bumi itu bergetar, lalu bergetar dan tumbuhlah dari bumi yang tadinya gersang, kering, tidak ada kehidupan, lalu Allah turunkan hujan sehingga yang tadi kering, gersang, tidak ada kehidupan, Allah Subhanahu wa taala jadikan bumi tersebut hidup. Allah tumbuhkan dari bumi yang gersang tadi tumbuh-tumbuhan. Dzalika bi anna Allah, demikianlah
sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala wal haq, ialah yang maha benar. Wa annahu, dan sesungguhnya ia yuhyil mauta, menghidupkan orang-orang yang mati. Wa annahu ala kulli syai'in qadir, dan sesungguhnya ialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Perhatikan, tatkala Allah Subhanahu wa taala meyakini seseorang, meyakini manusia tentang perkara hari berbangkit, yang mana hal tersebut sangat mudah bagi Allah, Allah Subhanahu wa taala memerintahkan manusia untuk berpikir. Coba perhatikan bagaimana penciptaan kalian awal mulanya. Bagaimana ciptaan kalian di awal mula kalian diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah ciptakan manusia dimulai dari tanah, kemudian dari air mani, berubah menjadi segumpal darah, berubah menjadi segumpal daging. Dari segumpal daging tersebut atas kehendak Allah, di antaranya Allah sempurnakan ciptaannya, ada yang tidak Allah Subhanahu wa taala sempurnakan. Wa nuqirru fil arham, sampai seterusnya. Allah perintahkan seseorang untuk memikirkan itu terlebih dahulu sebelum ia mengingkari tentang hari berbangkit, sebelum ia ragu tentang hari berbangkit. Bagaimana misalnya ada orang yang ragu-ragu, bagaimana mungkin manusia yang sudah tulang belulang, bahkan diantaranya tidak ada lagi tulangnya, Allah Subhanahu wa taala bangkitkan ia dari kubur? Apakah itu mungkin? Bisa masuk ke logika antum? Maka jawablah dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala berikan penjelasan dalam Al-Qur'an surat Al-Hajj. Coba antum pikirkan, sebutkan kepada mereka yang meragukannya, coba antum pikirkan bagaimana Allah Subhanahu wa taala ciptakan diri engkau. Allah ciptakan engkau dari setetes air mani, sehingga menjadi engkau yang sekarang dewasa, kuat, penuh dengan tulang belulang. Bagaimana itu bisa terjadi? Kenapa engkau tidak ingkari ini pula? Jadi berikan mereka jawaban yang juga menggunakan logika. Begitu pula Allah Subhanahu wa taala ajak kita para manusia untuk berpikir bahwasanya hari berbangkit itu sangat mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Ini baru satu ayat di dalam satu surat. Surat lain Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa qauluhu ta'ala wa huwa alladhi yabda'ul khalqa thumma yu'iduhu wa huwa ahwanu alaihi. Allah Ta'ala berfirman, dan ialah zat yang memulai penciptaan tersebut. Allah Ta'ala mulai penciptaan yang dari tidak ada menjadi ada. Partikel-partikelnya belum ada sama sekali. Allah Subhanahu wa Ta'ala jadikan ia ada. Manusia ataupun hewan ataupun tumbuhan, bahkan bumi ini, partikel awalnya tidak ada, namun Allah Subhanahu wa taala ciptakan, Allah adakan. Tsumma yu'idu, kemudian ialah yang akan mengembalikan manusia, maksudnya yang tadinya sudah ia ciptakan di awal mula, lalu Allah kembalikan, Allah bangkitkan ia dari kuburnya. Wa huwa ahwanu alaihi, dan itu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Tentu saja lebih mudah. Coba pikirkan, Allah Subhanahu wa taala ciptakan manusia, mulai penciptaannya itu tidak ada partikel-partikel apapun, yang dari kosong menjadi ada. Terlebih untuk membangkitkannya kedua kalinya itu lebih mudah, karena partikel dasarnya sudah ada, bentuk dasarnya sudah ada, tentu lebih mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Namun maupun yang pertama awal mula penciptaan ataupun yang dibangkitkan dari kuburnya, kedua-duanya itu mudah bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak ada yang sulit bagi Allah Subhanahu wa taala. Jadi coba kita gunakan akal kita dengan sebenar-benarnya untuk memahami ayat-ayat ini, yang mana ayat-ayat ini menjelaskan dengan benar-benar jelas bahwasanya hari berbangkit itu pasti ada. Di dalam ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, sebagaimana kami mulai penciptaan manusia tersebut, kamilah yang akan mengembalikannya. Kama bada'na awwala khalqin nu'iduh, begitu pula kami kembalikan nantinya. Surat Al-Anbiya ini ya. Wa qauluhu ta'ala wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Allah taala berfirman, wa yaqulul insan a idza ma mittu la sawfa ukhraju hayya. Seorang manusia berkata, apakah apabila aku wafat, apakah ketika aku telah wafat,
Allah akan kembalikan mengeluarkan aku hidup? Pertanyaan seakan-akan ragu tentang hal ini. Allah Ta'ala sebutkan di ayat berikutnya, awala yadhkurul insan, apakah manusia tersebut tidak mengingat anna khalaqnahu min qabl, bahwasanya kami yang dahulu telah menciptakannya, walam yaku syai'a, kami yang dahulu menciptakannya sebelum ini, yang mana dia belum ada apa-apanya, maksudnya belum ada partikel apapun dari manusia tersebut, belum menjadi apapun dia, yang jadi dari tidak ada menjadi ada. Allah Subhanahu wa taala sebutkan itu di dalam Al-Qur'an. Wa qauluhu ta'ala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman di dalam ayat lain, awalam yaral insan, tidakkah manusia tersebut melihat, anna khalaqnahu min nutfah, bahwasanya kami menciptakan ia dari setetes air mani, fa idza huwa khasimun mubin, fa idza huwa khasimun mubin. Allah Subhanahu wa taala lagi-lagi menjelaskan kepada manusia bahwasanya manusia telah menciptakan, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang dahulu telah menciptakan manusia itu dari setetes air mani. Fa idza huwa khasimun mubin, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata. Ia menentang, maksudnya apa? Ia tentang bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan bangkitkan ia kembali. Wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah. Dan ia membuat perumpamaan bagi kami, wa daraba lana mathalan wa nasiya khalqah, dan ia membuat perumpamaan bagi kami dan dia lupa kepada kejadiannya, lupa tentang penciptaan dirinya. Qal man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, siapakah yang dapat menghidupkan tulang belulang yang telah hancur luluh? Manusia memang orang yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan, manusia tersebut sangat ingkar, keras kepala, sebagaimana dalam ayat yang kita bacakan ini. Awalam yaral insanu anna khalaqnahu min nutfah, tidakkah manusia itu melihat bahwasanya kami telah menciptakan ia dari setetes air mani, fa idza huwa khasimun, maka tiba-tiba ia menjadi penentang yang nyata kepada kami, maksudnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa daraba lana mathalan, kemudian ia memberikan perumpamaan kepada kami, wa nasiya khalqah, dan dia lupa penciptaannya, tentang penciptaannya. Qala man yuhyil 'idhama wa hiya ramim, ia berkata, siapa yang mampu menghidupkan tulang belulang yang sudah menjadi tulang belulang di dalam tanah yang telah luluh, telah rapuh. Qul yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, katakanlah wahai Muhammad, yuhyiha alladhi ansha'aha awwala marrah, yang menciptakan, yang menghidupkannya, yaitu zat yang telah menciptakannya awal mula, pertama kali, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Ila akhir surah, sampai akhir surat. Wa qauluhu ta'ala, awalam yarau anna Allah alladhi khalaqa as-samawati wal ard, tidakkah mereka melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi, walam ya'ya bi khalqihin,
dan ia tidak capek, tidak lelah dalam menciptakan langit dan bumi tersebut. Biqadirin ala ayyuhyal mauta. Tidakkah kalian melihat bahwasanya Allah Subhanahu wa taala yang telah menciptakan langit dan bumi dan tidak lelah dalam menciptakan langit dan bumi tersebut, ia tidak sanggup untuk menghidupkan orang yang mati? Bala, tentu Allah Subhanahu wa taala sangat sanggup dalam menghidupkan orang yang telah mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sesungguhnya ialah yang maha kuasa atas segala sesuatu. Allah Subhanahu wa taala sangat banyak menjelaskan di dalam ayat-ayat tentang bahwasanya hari berbangkit itu pasti ada, bahwasanya membangkitkan manusia yang telah menjadi tulang belulang, baik itu yang baru mati ataupun yang berabad-abad atau beribu-ribu tahun lalu telah mati, Allah Subhanahu wa taala Maha sanggup untuk menghidupkan mereka kembali. Allah taala berfirman di dalam surat lain, wa min ayatihi, dan di antara tanda-tanda kebesaran Allah, annaka taral arda khashi'atan, engkau melihat bahwasanya engkau melihat bumi tersebut khashi'ah, fa idza anzalna 'alaihal ma, bumi tersebut tandus gersang, fa idza anzalna 'alaihal ma, lalu tatkala kami turunkan kepadanya air hujan, ihtazzat wa rabat, bumi tersebut pun bergoncang dan mengeluarkan tumbuh-tumbuhan. Innalladzi ahyaha lamuhyil mauta, sungguhnya zat yang sanggup menghidupkan bumi yang mati tadi, lamuhyil mauta, sangat sanggup untuk menghidupkan orang yang mati. Innahu ala kulli syai'in qadir, sungguhnya ialah zat yang maha kuasa atas segala sesuatu. Baik, sudah banyak ayat yang menjelaskan tentang bahwasanya Allah maha kuasa, maha sanggup atas segala sesuatu, dan Allah Subhanahu wa taala tentu maha sanggup untuk menghidupkan orang-orang yang sudah mati, dan itu sangat mudah bagi Allah, sebagaimana ayat yang sudah kita bacakan, wa huwa ahwanu alaihi, wa huwa ahwanu alaihi. Allah di antaranya Allah Subhanahu wa taala sebutkan bahwasanya penciptaan langit dan bumi itu lebih berat, lebih besar daripada penciptaan manusia. Tentu yang sanggup menciptakan langit dan bumi sudah pasti sanggup menciptakan manusia, bahkan untuk membangkitkan manusia yang dari sudah mati menjadi hidup kembali. Ini bukti bahwasanya hari berbangkit itu pasti akan terjadi, ya, dan Allah Subhanahu wa taala maha sanggup dan maha kuasa atas tersebut. Di antaranya lagi Allah Subhanahu wa taala sebutkan bagaimana bagi orang yang mengingkari tentang hari berbangkit tersebut, coba untuk perhatikan penciptaan ia awal mula. Jadi begitulah cara menjawab mereka-mereka yang meragukan tentang hari berbangkit. Tujuannya apa? Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwasanya hari berbangkit adalah hari di mana seseorang akan mendapatkan hasil dari ujian yang dahulu dia jalani ketika ia masih hidup. Dia akan ia lihat dengan mata kepalanya sendiri bahwasanya ia akan dapatkan hasil dari ujian-ujian yang ia lewati. Jika dahulu di dunia semasa hidupnya ia beramal, akidahnya benar, kemudian dia beramal mentaati perintah Allah, menjauhi larangan Allah, maka dia akan mendapatkan hasil yang memuaskan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan yang setimpal. Adapun tatkala ia semasa di dunia tidak beramal, bahkan akidahnya tidak ia pedulikan, acuh tak acuh dengan permasalahan akidah, ataupun mungkin ketika belajar akidah dia hanya ingin nilai saja sehingga dia tidak faham masalah akidah, akhirnya tatkala dibangkitkan dia akan mendapatkan nilai yang sangat mengkhawatirkan. Allah Subhanahu wa taala akan berikan balasan kepada orang-orang yang beramal kebaikan pula. Adapun orang yang beramal keburukan pula yang Allah akan berikan. Na'udzubillah. Maka jangan pernah kita mau
ketika selesai ujian yang kita jalani, maksudnya selesai umur kita di dunia ini, kita merugi nanti tatkala melihat hasilnya. Perbanyaklah beramal, persiapkan diri, yakinlah bahwasanya pembahasan tentang hari berbangkit ini mengingatkan kita kembali agar benar-benar beramal ketika semasa hidup kita. Benar-benar beramal semasa hidup kita. Jadi ini bukan hanya sekedar pelajaran teori, tidak. Namun ini tujuannya agar seseorang beramal di kehidupannya, benar-benar meyakini bahwasanya hari berbangkit itu pasti ada, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan meminta pertanggungjawaban kepada setiap manusia dari apa yang telah ia kerjakan semasa hidupnya. Itulah tujuan dari pelajaran kita ini. Jadi jangan kira ini hanya sekedar teori atau hanya sekedar bacaan yang kita bacakan lalu hilang begitu saja. Setiap kali ada pembahasan tentang masalah akhirat, tentang masalah kematian, kembalikanlah kepada diri kita masing-masing bahwasanya itu pasti akan terjadi, bahwasanya Allah akan minta pertanggungjawaban terhadap jiwa, terhadap kenikmatan yang telah ia berikan kepada kita, baik itu berupa kehidupan, baik itu umur, baik itu kesempatan, baik itu harta dan lain-lainnya. Allah akan minta pertanggungjawaban dari itu semua, dimulai dari alam kubur sampai nanti hari berbangkit dan sampai nanti antara surga dan neraka. Itulah yang akan kita dapatkan. Maka usahakanlah untuk lelah dahulu semasa di dunia agar kita senang di akhirat. Lelah maksudnya bukan dengan bermain, namun lelah dengan menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tayyib. Berikutnya, wa ghairuha minal ayat wa katsiran ma yadribu Allah taala lidzalika mathalan bi ihya'ihil arda bil ma. Dan selainnya banyak ayat-ayat yang menjelaskan tentang hari berbangkit, yang mana kebanyakannya Allah Subhanahu wa taala perumpamakan akan dibangkitkannya manusia dari kubur sebagaimana Allah Subhanahu wa taala hidupkan bumi yang gersang, yang tandus, Allah hidupkan dengan menurunkan air hujan saja. Fatusbihu wa tahtazzu mukhdarrah. Kemudian bumi yang tadi gersang tandus tidak ada apa-apa sehingga bergetar lalu keluar tumbuh-tumbuhan dari bawah tanahnya. Setelah yang tadinya dia ba'da mautiha bil jadab, setelah yang tadinya ia tandus, ia gersang, idh kanat qabla hamidah, sampai Allah Subhanahu wa taala jadikan ia keadaan sebelum bumi itu gersang. Maksudnya apa? Allah kembali hijaukan bumi tersebut. Allah munculkan dari bumi yang gersang tersebut tumbuh-tumbuhan. Kemudian hadis yang bercerita tentang hari berbangkit juga, yang mana akan kita bahas insyaallah di pertemuan selanjutnya. Bidzalika daraba Nabi sallallahu alaihi wasallam al-mathal fi hadits al-Uqaili. Ini akan kita baca di pertemuan kita selanjutnya insyaallah. Jadi pertemuan ini yang kita bahas dari dalil tentang kebangkitan manusia dari kuburnya, yaitu dari Al-Qur'an saja yang kita bawakan. Adapun dari hadis ini akan kita sebutkan, akan kita sampaikan nanti di pertemuan berikutnya. Jazakumullah khairal jazaa. Sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Nas'alullah ta'ala an yarzuqana ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala wa na'udzu billahi min ilmin la yanfa' min qalbin la yakhsha' min nafsin la tashba' min da'watin la yustajabu laha. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.